Menjalin keseimbangan antara peran sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir adalah tantangan yang membutuhkan strategi bijak dan manajemen waktu yang efisien. Pertanyaan bagaimana seorang ibu rumah tangga dan wanita karir bisa memanfaatkan waktu pagi untuk menjalani hidup yang seimbang antara pekerjaan dan keluarga, membawa kita ke dalam perjalanan inspiratif seorang perempuan yang luar biasa, Maya, yang berhasil menggabungkan kedua peran tersebut melalui kebiasaan pagi yang bijaksana. Adalah Maya, seorang ibu rumah tangga dan wanita karir yang berdedikasi membuktikan bahwa keberhasilan bukanlah tentang memilih salah satu dari peran tersebut, tetapi bagaimana menyatukan keduanya secara harmonis. Kesadaran akan nilai waktu pagi sebagai fondasi keberhasilannya membawa Maya untuk memulai perubahan positif dalam hidupnya. Perjalanan Maya dimulai dengan menetapkan rutinitas bangun pagi yang konsisten. Memahami bahwa waktu pagi adalah periode paling tenang dan produktif, Maya memutuskan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya bangun pada jam yang sama setiap hari dan memberikannya waktu untuk merencanakan aktivitas harian. Memastikan bahwa keduanya berperan sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir dapat dijalani secara efisien. Sebagai ibu rumah tangga, Maya menghargai waktu pagi sebagai momen untuk memberikan perhatian penuh kepada keluarganya, mulai dari menyediakan sarapan bersama hingga membantu anak-anaknya bersiap untuk bersekolah. Waktu ini tidak hanya menjadi langkah praktis, tetapi juga momen penting untuk menciptakan ikatan emosional yang kuat dalam keluarganya. Walaupun sebagai wanita karir yang sibuk, Maya memanfaatkan waktu pagi untuk menyusun jadwal dan merencanakan tugas-tugas pekerjaannya. Dengan manajemen waktu yang efektif, ia dapat mengalokasikan waktu dengan bijak, mencegah konflik antara pekerjaan dan tugas-tugas dalam rumah tangganya. Kesinergian ini menciptakan lingkungan yang seimbang dan produktif. Selain itu, Maya menyempatkan waktu pagi untuk dirinya sendiri. Aktivitas seperti olahraga dan merenung membantu mengisi energi positif yang dibutuhkan untuk menghadapi harinya yang sibuk. Ini bukan hanya tentang kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental, yang merupakan kunci untuk menjalani hidup dengan penuh semangat. Maya juga menyadari bahwa tantangan untuk mencapai keseimbangan ini tidak bisa diatasi sendirian. Dukungan dan kerjasama dengan keluarga termasuk pasangannya sangat diperlukan untuk menciptakan atmosfer yang seimbang di antara peran-perannya. Mereka bekerja sama dalam mengatasi rintangan dan menyelesaikan tugas bersama. Melalui perubahan ini, Maya mencapai lebih dari sekedar keseimbangan. Ia menciptakan keharmonisan di antara pekerjaan dan keluarganya. Kesuksesannya tidak hanya terukur dalam pencapaiannya di kantor, tetapi juga dalam kebahagiaan dan hubungan yang terjalin dengan keluarganya. Maya menjadi inspirasi bagi banyak perempuan yang berjuang dengan tuntutan dari dua dunia yang berbeda. Dari perjalanan Maya, kita dapat mengambil beberapa strategi praktis untuk mengelola keseimbangan antara peran sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir. Pertama, tetapkan rutinitas bangun pagi yang konsisten. Kedua, manfaatkan waktu pagi untuk memberikan perhatian kepada keluarga. Ketiga, alokasikan waktu dengan bijak untuk tugas-tugas rumah tangga dan pekerjaan. Keempat, prioritaskan waktu untuk diri sendiri dalam bentuk kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Kelima, dapatkan dukungan dari keluarga dan pasangan untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis. Ini adalah cerita Maya yang berhasil mengatur waktunya antara keluarga dan pekerjaan karena dia merupakan wanita karir yang bekerja. Oleh karena itu, apakah kamu terinspirasi? Jika iya, komen di bawah. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye. Keseimbangan antara peran sebagai seorang ayah yang penuh kasih dan seorang pria yang berkarir di dunia kerja memerlukan perencanaan dan manajemen waktu yang bijaksana. Pertanyaan bagaimana seorang ayah dan pria karir bisa memanfaatkan waktu pagi untuk menjalani hidup yang seimbang antara pekerjaan dan keluarga. Ini mengajak kita untuk menyelami kisah perjalanan Dito, seorang pria yang berhasil menggabungkan kedua peran tersebut melalui kebiasaan bangun pagi yang cerdas. Adalah Dito, seorang ayah yang berkomitmen
dan pria yang aktif dalam berkarir menjalani hidupnya dengan penuh tantangan dan tanggung jawab. Kesadaran akan nilai waktu pagi sebagai sumber daya yang sangat berharga untuk mencapai keseimbangan dalam hidupnya, membimbingnya untuk membentuk rutinitas harian yang cerdas dan efisien. Perjalanan Dito dimulai dengan penetapan rutinitas bangun pagi yang konsisten. Mengetahui bahwa waktu pagi adalah waktu yang tenang dan produktif, Dito memutuskan untuk memulai harinya lebih awal, memberikan dirinya ruang untuk menyusun rencana dan menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan yang memerlukan fokus dan perencanaan yang matang. Sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab, Dito menyadari nilai-nilai pentingnya waktu pagi sebagai kesempatan emas untuk terlibat aktif dengan anak-anaknya. Dengan memberikan dukungan saat bersiap-siap untuk sekolah, memberikan sarapan bersama dan menciptakan momen-momen bermakna, Dito tidak hanya melaksanakan tugas harian, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk hubungan orang tua dengan anak. Dan dalam perannya sebagai pria karir, waktu pagi menjadi segmen khusus untuk memfokuskan diri pada tugas-tugas pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi maksimal. Dengan merencanakan prioritas dan menyusun jadwal kerja dengan cermat, Dito mampu memaksimalkan waktu pagi untuk memberikan hasil yang optimal di kantor. Keseimbangan antara ekspektasi profesional dan tanggung jawab sebagai ayah adalah suatu hal yang dijaga dengan cermat. Selain memenuhi tanggung jawabnya sebagai ayah dan pria karir, Dito menyadari bahwa menjaga kesehatan fisik dan mentalnya adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, ia memasukkan dalam rutinitas bangun paginya waktu untuk berolahraga atau melakukan sesi meditasi ringan, memberikan energi positif dan ketenangan yang diperlukan untuk menghadapi harinya yang sibuk. Tentu perubahan kebiasaan tidak datang tanpa rintangan, dan Dito mengalami tantangan dalam mempertahankan kebiasaan bangun pagi ini. Namun kesadaran akan tujuan hidup yang seimbang dan dukungan dari pasangannya menjadi pendorong utama untuk terus konsisten dalam mengatasi rintangan tersebut. Melalui perubahan kecil ini, Dito merasakan dampak positif yang signifikan dalam hidupnya. Keseimbangan antara peran sebagai ayah dan pria karir bukan hanya menjadi sebuah konsep, tetapi menjadi kenyataan yang Dito alami setiap harinya. Anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih, sementara karirnya tetap berkembang secara berkelanjutan. Dari perjalanan Dito, kita dapat mengambil beberapa strategi praktis untuk menyeimbangkan peran sebagai ayah dan pria karir. Pertama, tetapkan rutinitas bangun pagi yang konsisten. Kedua, manfaatkan waktu pagi untuk melibatkan secara aktif dengan keluarga. Ketiga, alokasikan waktu dengan bijak untuk tugas-tugas pekerjaan dan keluarga. Keempat, prioritaskan kesehatan fisik dan mental melalui kebiasaan bangun pagi. Kelima, hadapi rintangan dengan tekad dan dukungan dari keluarga. Ini adalah sebuah melodi pagi yang dilakukan oleh Dito untuk menjaga keseimbangannya antara peran dia sebagai ayah dan pria yang bekerja atau pria karir. Oleh karena itu, apa kamu dapat inspirasi dari cerita ini? Jika iya, silahkan komen di bawah. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Bye. Pagi adalah waktu yang berharga dan bagaimana kita memanfaatkannya dapat membentuk dasar perjalanan hidup yang berarti. Pertanyaannya, bagaimana seorang pemuda bisa memanfaatkan waktu pagi untuk beribadah dan menambah ilmu yang bermanfaat di pagi hari yang tenang? Memperkenalkan kita kepada Ahmad, seorang pemuda yang mengintegrasikan spiritualitas dan peningkatan ilmu dalam kebiasaan bangun paginya. Ahmad, seorang pemuda yang penuh semangat, menyadari bahwa pagi adalah titik awal hari yang membawa potensi besar. Dengan kesadaran akan pentingnya waktu pagi untuk berkembang secara holistik, ia memulai perubahan positif dalam hidupnya. Rutinitas pagi Ahmad dimulai dengan bangun lebih pagi untuk menjalani ibadah. Pagi menjadi waktu yang khusus bagi Ahmad untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta melalui doa dan merenung. Keintiman ini memberikan fondasi spiritual yang kuat untuk memandu langkah-langkahnya sepanjang hari. Selain beribadah, Ahmad melibatkan diri dalam peningkatan ilmu di pagi hari.
Waktu yang tenang memungkinkannya untuk fokus penuhnya pada literatur yang bermanfaat. Dengan membaca buku dan memberikan wawasan baru atau mendengarkan kuliah-kuliah inspiratif, ia terus memperluas wawasannya di berbagai bidang. Ahmad juga menyempatkan waktu untuk berolahraga ringan di pagi hari. Aktivitas fisik seperti berjalan kaki atau berlari tidak hanya meningkatkan kesehatan fisiknya, tetapi juga memberikan stimulasi positif pada pikirannya. Olahraga di pagi hari menjadi cara yang baik untuk memulai hari dengan energi yang positif. Penting bagi Ahmad untuk menciptakan lingkungan yang mendukung suasana yang tenang dan fokus di pagi hari. Ia menghindari distraksi seperti media sosial atau layar elektronik yang dapat mengganggu ketenangan pikirannya. Keputusan ini membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk kegiatan spiritual dan belajar. Ahmad juga aktif dalam mengikuti kegiatan komunitas atau kelompok studi di pagi hari. Bergabung dengan kelompok yang memiliki minat serupa memungkinkan Ahmad untuk berkolaborasi, berbagi pengetahuan, dan mendapatkan wawasan baru dari anggota kelompoknya. Melalui kebiasaan bangun pagi, Ahmad mengalami pertumbuhan secara holistik. Spiritualitasnya diperkaya, pengetahuannya berkembang, dan kesehatannya pun terjaga. Keseimbangan antara kegiatan spiritual, peningkatan ilmu, dan kesehatan fisik membantu fondasi yang kokoh dan memberikan arah yang jelas untuk perjalanan hidupnya. Dari perjalanan Ahmad, kita dapat mengambil beberapa strategi praktis untuk memanfaatkan waktu di pagi hari bagi kegiatan spiritual dan peningkatan ilmu. Pertama, tetapkan rutinitas bangun pagi yang konsisten. Kedua, alokasikan waktu untuk beribadah dan merenung. Ketiga, manfaatkan waktu untuk menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Keempat, lakukan kegiatan fisik ringan untuk mempersiapkan tubuh dan pikiran. Kelima, ciptakan lingkungan pagi yang tenang dan terbebas dari distraksi. Keenam, bergabung dengan komunitas atau kelompok studi yang mempunyai minat yang serupa. Itu adalah cara Ahmad dalam memanfaatkan waktu pagi untuk keseimbangan antara spiritual dan ibadah, dan juga untuk peningkatan ilmunya. Dapat ide apa atau tercerahkan? Silahkan komen di bawah. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye. Era digital membawa kenyamanan, tetapi sekaligus membawa risiko ketergantungan pada gadget, terutama bagi anak-anak muda. Pertanyaan bagaimana seorang anak muda dapat melepaskan ketergantungan pada gadget dan beralih pada kegiatan yang lebih produktif, membawa kita pada kisah yang menginspirasi kita. Adalah Dika, seorang remaja yang berhasil mengubah kebiasaannya menjadi kegiatan yang memberikan nilai tambah dalam kehidupannya. Kebiasaan menggunakan gadget yang sudah dia rubah menjadi kegiatan yang lebih produktif. Dika, seorang remaja yang penuh potensi, memulai perjalanan transformasinya dengan kesadaran bahwa ketergantungan pada gadget telah menciptakan pola perilaku yang tidak sehat. Memahami bahwa waktu yang dihabiskan untuk aktivitas kurang produktif, Dika memutuskan untuk mengambil alih kendali atas lingkungannya dan kehidupannya. Langkah pertama yang diambil Dika adalah mengidentifikasi pola penggunaan gadgetnya. Melalui pemantauan diri yang jujur, dia menyadari bahwa sebagian besar waktunya dihabiskan untuk konten yang kurang bermanfaat. Kesadaran ini menjadi landasan perubahan positif yang akan dia terapkan dalam hidupnya. Setelah mengenali pola perilaku, Dika membuat rencana tindakan yang konkret. Dia menetapkan batasan waktu harian untuk penggunaan media sosial, bermain game online, dan aktivitas gadget lainnya. Rencana ini membantunya mengoptimalkan waktu luang dan fokus pada kegiatan yang lebih bermanfaat seperti belajar, berolahraga, atau mengejar hobi. Dika juga memutuskan untuk mengeksplorasi hobi dan minat baru yang sebelumnya terabaikan. Misalkan dia mulai membaca buku, mengembangkan keterampilan musik, dan bahkan terlibat dalam kegiatan sukarela di komunitas tempat. Hal ini tidak hanya memberikan kegiatan alternatif yang memuaskan, tapi juga membantu Dika menemukan potensi dan bakat yang mungkin belum dia sadari. Dalam perjalanan transformasinya, Dika mendapatkan dukungan penting dari keluarga dan teman-temannya.
Mereka memberikan dorongan moral dan memberikan alternatif kegiatan yang menarik, dan menjaga akuntabilitas Dika terhadap perubahan yang diinginkan. Dengan sosial ini membantu Dika melewati tantangan dan tetap konsisten dengan komitmen untuk melepas ketergantungannya pada gadget. Dari perjalanan transformasi Dika, kita dapat mengambil beberapa strategi efektif dalam melepaskan ketergantungan gadget. Pertama, kenali pola penggunaan gadget dan identifikasi area yang perlu diperbaiki. Kedua, buat rencana konkret untuk mengurangi waktu penggunaan gadget. Ketiga, eksplorasi hobi dan minat baru untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih produktif. Keempat, cari dukungan dari keluarga dan teman-teman untuk mempertahankan perubahan yang dia inginkan. Ini adalah kisah Dika, bagaimana dia melepaskan ketergantungannya pada gadget. Mungkin ada yang bisa kamu ambil dari cerita ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye. Hubungan percintaan, sumber kebahagiaan sekaligus tantangan, membawa anak muda seperti Aulia pada perjalanan emosional yang menguji keseimbangan dirinya. Pertanyaan bagaimana seorang anak muda dapat mengatasi kegalauan dalam hubungan percintaan dan membangun keseimbangan emosional mengajak kita merenung pada kisah Aulia, seorang remaja yang menemukan kekuatan dalam mencintai dirinya sendiri dan mengatasi kegalauan yang timbul dari dalam dinamika cintanya. Adalah Aulia, remaja bersemangat dan berjiwa bebas, menyadari bahwa cinta diri adalah kunci utama untuk menghadapi kegalauan dalam hubungan percintaan. Perjalanannya dimulai dengan merangkul keunikan dan nilai dirinya sendiri. Penerimaan diri sendiri membawa Aulia pada pemahaman bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam, dan ini adalah fondasi yang kuat untuk menghadapi dinamika hubungan percintaannya. Ketika Aulia menghadapi kegalauan dalam hubungannya, langkah pertama yang diambilnya adalah mengadopsi komunikasi terbuka dengan pasangannya. Dalam atmosfer kejujuran, Aulia dan pasangannya dapat lebih baik memahami satu sama lain. Mereka memberi solusi bersama-sama untuk perbedaan atau masalah yang mungkin muncul, menciptakan dasar yang lebih kokoh untuk hubungan mereka. Selanjutnya, Aulia menyadari pentingnya memahami nilai diri dalam suatu hubungan. Dia dengan bijak menetapkan batasan yang sehat dan memastikan bahwa hubungannya selaras dengan nilai-nilai dan harapannya. Melalui kesadaran akan nilai-nilai diri ini, Aulia dapat menavigasi kegalauan dan merawat kesehatan hubungannya. Dalam upayanya untuk mencapai keseimbangan emosional, Aulia konsisten menjalankan praktek self-care. Waktu yang dialokasikan untuk merenung, mengejar hobi atau sekedar bersantai, membantu meredakan tekanan emosional dan mengembalikan energi positif dalam hubungan percintaannya. Aulia juga menemukan dukungan dan perspektif berharga dalam lingkungan sosialnya, termasuk teman-teman dan keluarganya. Dukungan ini menjadi pelabuhan aman untuk curhatan hati Aulia dan memberikan perspektif yang mencerahkan. Hubungan sosial yang positif tidak hanya membantu Aulia mengatasi kegalauan, tetapi juga mengingatkannya bahwa dia tidak sendirian dalam perjuangannya dan pertumbuhannya. Dari perjalanan cinta diri Aulia, kita dapat mengambil beberapa strategi efektif dalam mengatasi kegalauan dalam hubungan percintaan. Pertama, kembangkan cinta diri yang dalam dan penuh penghargaan. Kedua, praktekkan komunikasi terbuka dengan pasangan. Ketiga, tetap setia pada nilai-nilai diri dan batasan yang sehat. Keempat, lakukan self-care secara konsisten. Kelima, temukan dukungan dalam hubungan sosial yang positif. Ini adalah salah satu cara Aulia dalam mengatasi kegalauannya. Apa yang kamu dapat pada video kali ini? Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye. Dalam dunia yang semakin kompleks, anak muda seringkali terjebak dalam kebiasaan overthinking atau berlebihan memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Pertanyaan bagaimana seorang anak muda dapat menangani kebiasaan overthinking dan menemukan ketenangan membawa kita kepada kisah inspiratif Rizky, seorang remaja yang dengan tekun mengatasi kecenderungan overthinking dan menemukan keseimbangan mentalnya.
adalah Rizky, remaja yang cerdas dan peka, mengakui bahwa kecenderungan overthinking mempengaruhi kesehariannya dan menyadari perlunya mengambil tindakan. Langkah pertama yang diambilnya adalah mengembangkan kesadaran diri terhadap pola pikirnya. Melalui refleksi diri yang jujur, Rizky memetakan pola-pola berlebihan yang muncul dalam pemikirannya dan menetapkan niat untuk mengubahnya. Teknik mindfulness menjadi landasan utama dalam perjalanan Rizky mengatasi overthinking. Dengan mempraktekkan meditasi dan fokus pada pernapasan, dia belajar untuk hidup dalam momen ini dan mengendalikan laju pikirannya. Kesadaran ini membantu Rizky menangkap ketika overthinking mulai merajalela, memberinya kekuatan untuk mengalihkan pikiran dengan lebih efektif. Rizky tidak memandang remeh peran dukungan sosial dalam perjalanannya. Dia aktif berbicara dengan teman-teman dan anggota keluarganya tentang perasaannya dan kecenderungannya untuk overthinking. Mendengar perspektif orang lain, membuka wawasan baru dan memberikan solusi yang mungkin tidak terpikirkan oleh Rizky sebelumnya. Lingkungan sosialnya menjadi fondasi penting untuk menemukan keseimbangan mental dari seorang Rizky. Dalam upayanya merancang pola pikir yang lebih positif, Rizky memutuskan untuk memulai jurnal harian. Dengan mencatat pikiran dan perasaan setiap harinya, dia dapat memahami pola-pola perilakunya yang dapat memicu overthinking. Jurnal juga menjadi sarana ekspresi emosional, memberikan ruang bagi Rizky untuk melepas beban pikiran yang berlebihan. Untuk mencapai keseimbangan mental yang holistik, Rizky menyadari pentingnya aktivitas fisik dalam menjaga kesehatan pikiran. Olahraga teratur seperti lari atau yoga memberinya ruang untuk meresapi ketenangan dan mengalihkan perhatian dari pikiran yang berlebihan. Aktivitas fisik ini juga membantu menciptakan koneksi positif antara pikiran dan tubuhnya. Dari perjalanan holistik Rizky, kita dapat mengekstrak beberapa strategi efektif dalam mengatasi overthinking. Yang pertama, kembangkan kesadaran diri terhadap pola pikir yang merugikan. Kedua, praktekkan mindfulness untuk menemukan ketenangan dalam keadaan pikiran yang overthinking. Ketiga, berbagi perasaan dan berbicara dengan orang terdekat. Keempat, gunakan jurnal harian sebagai alat refleksi dan ekspresi. Kelima, fokus pada aktivitas fisik untuk menjaga keseimbangan mental. Itulah cara beberapa yang bisa kita pelajari dari seorang Rizky. Bagaimana dia mengurangi rasa overthinkingnya. Dapat apa hari ini? Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya. Bye. Dalam era digital yang semakin canggih, kecanduan media sosial seperti TikTok dan Instagram menjadi tantangan nyata bagi anak muda. Tidak hanya dapat menguras waktu yang berharga, tetapi juga mempengaruhi produktivitas dan kesehatan mentalnya. Pertanyaannya adalah bagaimana seorang anak muda dapat mengelola waktu dengan bijak dan mengendalikan kebiasaan scroll di media sosial, khususnya TikTok dan Instagram. Ini membawa kita untuk mengeksplorasi kisah inspiratif Maya, seorang remaja yang berhasil mengatasi godaan media sosial dan membawa perubahan positif dalam hidupnya. Adalah Maya, seorang remaja yang memiliki semangat dan kreativitas tinggi, menyadari bahwa kecanduan media sosial dapat menjadi hambatan besar dalam mencapai tujuannya. Untuk mengatasi hal ini, Maya memutuskan untuk menciptakan batasan waktu yang jelas untuk dirinya sendiri. Dengan menentukan waktu tertentu setiap harinya untuk mengeksplorasi media sosial, dia menciptakan ruang untuk fokus pada tugas sekolah, hobi, dan pengembangan diri yang lebih bermanfaat. Selain itu, Maya melibatkan diri dalam merencanakan dan mengalokasikan waktu untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah dalam hidupnya. Dia mulai mengembangkan keterampilan baru seperti memainkan alat musik atau mengikuti kursus online. Menggantikan waktu yang sebelumnya dihabiskan untuk scroll di media sosial, pilihan ini bukan hanya memberikan pengalaman yang lebih berharga, tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan pada platform media sosial, khususnya TikTok dan Instagram. Maya juga mengadopsi pendekatan selektif terhadap konten yang dia konsumsi di media sosial. Dia menyusun daftar prioritas dan memilih untuk fokus pada konten yang benar-benar bermanfaat dan menginspirasi.
Dengan menyaring konten yang kurang bermanfaat atau bisa mengganggu fokusnya, Maya menciptakan pengalaman media sosial yang lebih positif dan bermakna. Untuk membantu memonitor kebiasaan scroll di media sosial, Maya menggunakan fitur pengaturan waktu pada perangkatnya dengan menetapkan batasan harian untuk penggunaan aplikasi media sosial dan menerima pengingat ketika batas waktu tersebut telah tercapai. Dia mampu lebih disiplin dalam mengelola waktu online-nya, scroll-scroll TikTok dan Instagram. Maya juga mencari dukungan dari lingkungan sosialnya. Dia bersama teman-temannya membuat perjanjian untuk tidak menggunakan media sosial selama jam-jam tertentu atau ketika ada tugas penting yang harus diselesaikan. Keterlibatan dalam komitmen bersama ini menciptakan lingkungan di mana mereka dapat saling mendukung untuk meningkatkan produktivitas dan fokusnya. Dari kisah perjalanan Maya, kita dapat mengambil beberapa strategi efektif dalam mengendalikan kebiasaan scroll di media sosial. Pertama-tama, tentukan batasan untuk mengeksplorasi media sosial. Kedua, alokasikan waktu yang sebelumnya dihabiskan di media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ketiga, prioritaskan konten positif dan bermanfaat. Keempat, aktifkan pengaturan waktu pada perangkat untuk membantu mengontrol penggunaan media sosial. Kelima, cari dukungan teman untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan. Ini adalah beberapa cara supaya kita tidak terlalu terjebak dalam scroll-scroll media sosial. Ada komen? Silahkan komen di bawah dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Kehidupan seorang anak muda seringkali penuh dengan berbagai kegiatan, dari tugas sekolah hingga tanggung jawab rumah tangga. Menemukan keseimbangan antara dua dunia ini merupakan tantangan yang nyata. Pertanyaannya adalah bagaimana seorang anak muda seperti kita dapat berhasil mengatur waktu antara kegiatan di sekolah dan di rumah. Ini membawa kita ke dalam kisah Rian, seorang pemuda yang berhasil menjalani kedua aspek kehidupannya dengan harmonis. Adalah Rian, seorang pemuda yang cerdas dan bersemangat, sadar bahwa keseimbangan antara kegiatan sekolah dan tanggung jawab di rumah adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Dalam upayanya, Rian memulai dengan menyusun jadwal yang terstruktur. Melalui pemetaan waktu yang cermat, dia dapat mengalokasikan waktu dengan bijak antara kegiatan akademis dan tanggung jawabnya di rumah. Jadwal ini menjadi panduan yang membantunya menjaga keseimbangan dan fokus pada setiap aspek kehidupannya. Rian juga memahami pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang efektif di rumah. Dengan menentukan tempat khusus untuk belajar dan bebas dari gangguan, dia menciptakan suasana yang mendukung konsentrasi dan produktivitas. Pendekatan ini membantunya mengoptimalkan waktu belajarnya tanpa terpengaruh oleh kegiatan rumah tangga sehari-hari. Pemanfaatan teknologi menjadi satu pilar strategi manajemen waktu Rian. Dengan menggunakan aplikasi pengingat, kalender digital, dan alat manajemen tugas, dia dapat merencanakan tugasnya dengan lebih efisien. Teknologi membantu Rian untuk terorganisir dan memastikan bahwa dia dapat mengatasi tantangan di dua lingkungan tersebut, yaitu antara sekolah dan di rumah. Sebagai langkah proaktif lainnya, Rian terus mengembangkan keterampilan manajemen waktu yang adaptif. Kehadiran tugas atau proyek sekolah yang mendesak tidak membuatnya panik. Sebaliknya, dia belajar untuk menyesuaikan jadwalnya dengan fleksibel. Kemampuan ini membantunya menghadapi perubahan jadwal tanpa mengorbankan kualitas pekerjaannya di sekolah atau di rumah. Hanya saja, Rian tidak hanya fokus pada tugas-tugasnya. Dia menyadari pentingnya self-care untuk menjaga keseimbangan emosional dan fisik. Oleh karena itu, dia memberikan perhatian khusus pada waktu istirahat yang sehat dan melibatkan diri dalam kegiatan rekreasi yang menyenangkan. Ini membantu Rian menjaga kebugaran mentalnya dan memastikan bahwa dia tetap produktif dan bahagia di kedua lingkungan tersebut, baik di rumah atau di sekolah. Dari kisah perjalanan Rian, kita dapat mengekstrak beberapa strategi efektif untuk mengatur waktu antara kegiatan di sekolah dan di rumah. Pertama, buatlah jadwal yang terstruktur dan berdayakan diri untuk mengikuti rencana tersebut. Kedua, ciptakan lingkungan belajar yang efektif di rumah. Ketiga, manfaatkan teknologi sebagai alat bantu manajemen waktu. Keempat, kembangkan keterampilan manajemen waktu yang adaptif
untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Kelima, berikan perhatian khusus pada self-care untuk menjaga keseimbangan emosional dan fisik. Ini cerita Rian, bagaimana dia membagi waktu antara di sekolah dan di rumah untuk tetap bisa produktif. Oleh karena itu, ada komen, silahkan komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Kehidupan mahasiswa seringkali penuh tantangan, termasuk godaan kebiasaan rebahan yang dapat menghambat produktivitas. Pertanyaannya adalah, bagaimana seorang mahasiswa dapat terlepas dari kebiasaan rebahan untuk meningkatkan produktivitasnya? Ini mencerminkan perjalanan untuk menemukan solusi yang memungkinkan mahasiswa memanfaatkan waktu dengan lebih efektif. Mari kita eksplorasi kisah Dian, seorang mahasiswa yang berhasil mengubah kebiasaan rebahannya dan meraih kesuksesan akademisnya. Dian, mahasiswi yang cerdas dan ambisius, menyadari bahwa kebiasaan rebahan dapat menjadi ancaman serius terhadap tujuannya. Untuk mengatasi tantangan ini, Dian memulai dengan menyusun jadwal harian yang terstruktur. Dia menetapkan waktu khusus untuk kuliah, tugas, dan proyek-proyek yang akan dia kerjakan, serta waktu untuk istirahat dan hiburan. Dengan merencanakan hari dengan cermat, Dian menciptakan rutinitas yang membantunya menghindari kebiasaan rebahan yang tidak produktif. Selanjutnya, Dian menciptakan area belajar yang nyaman dan bebas dari gangguan. Dengan memiliki ruang kerja yang terorganisir, dia menciptakan lingkungan yang mendukung fokus dan konsentrasi ini. Ini membantu Dian untuk mengalihkan energinya ke dalam belajar dan pekerjaan tanpa tergoda untuk rebahan di tempat tidur. Dian juga memanfaatkan teknologi untuk membantu mengelola waktu. Aplikasi pengingat, kalender digital, dan alat manajemen tugas menjadi sahabat setia dalam membantu Dian tetap terorganisir. Penggunaan teknologi ini membantunya untuk mengontrol jadwal dan mengingatkan pada tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Sebagai langkah proaktif, Dian mencari dukungan dari teman-teman sejawatnya. Mereka membentuk kelompok-kelompok belajar, di mana saling mendukung untuk tetap fokus dan mencapai tujuan akademis bersama-sama. Interaksi dengan teman-teman ini memberikan dorongan motivasi dan membantu Dian untuk melibatkan diri dalam komunitas belajar yang sehat. Dian juga menyadari pentingnya jeda istirahat yang sehat. Daripada rebahan yang tidak produktif, dia menyisihkan waktu untuk berjalan-jalan singkat atau melakukan peregangan untuk menyegarkan pikiran. Pendekatan ini membantu Dian untuk menjaga energi dan konsentrasi selama waktu belajarnya yang panjang. Dari kisah Dian, kita dapat mengambil beberapa strategi efektif untuk mengubah kebiasaan rebahan dan meningkatkan produktivitas sebagai mahasiswa. Pertama, susun jadwal harian yang terstruktur. Kedua, ciptakan area belajar yang nyaman dan bebas gangguan. Ketiga, manfaatkan teknologi untuk membantu mengelola waktu. Keempat, cari dukungan dari teman sejawat atau kelompok belajar. Kelima, sisihkan waktu untuk istirahat yang sehat. Ini adalah cara kita sebagai mahasiswa untuk bisa dapat mengoptimalkan waktu dari hanya sekedar rebahan. Mungkin terinspirasi? Komen di bawah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Dalam era digital yang semakin canggih, kecanduan bermain game online menjadi tantangan serius, terutama bagi anak muda. Pertanyaannya adalah bagaimana anak muda dapat mengelola waktu dengan bijak dan terlepas dari kecanduan bermain game online. Ini mengundang kita untuk mengeksplorasi kisah Arif, seorang remaja yang berhasil mengatasi hambatan ini dan mengubah cara dia memanfaatkan waktu dari sekedar hanya bermain game online saja. Arif, seorang remaja yang penuh semangat, menghadapi realitas bahwa kecanduan bermain game online menghambat potensinya. Langkah pertama yang diambil Arif adalah menetapkan batasan waktu yang jelas untuk bermain game. Dengan membuat jadwal harian yang mencakup waktu untuk tugas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan interaksi sosial, Arif memberikan struktur yang diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada dunia maya, khususnya game online. Namun, Arif tidak hanya berfokus pada pengurangan waktu bermainnya. Dia memilih untuk mengisi waktu luangnya dengan kegiatan alternatif yang bermanfaat dan menyenangkan.
Membaca, berolahraga, dan mengikuti kursus online menjadi hobi baru yang membantu Arif mengembangkan dirinya secara holistik. Hal ini tidak hanya menjadi pelarian dari kecanduan bermain game online, tetapi juga memperkaya hidupnya dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Arif merasa penting untuk mengembangkan hubungan sosial di dunia nyata. Dia aktif bergabung dengan klub atau kelompok di sekolahnya, menciptakan ikatan dengan teman-teman sebaya yang memiliki minat yang sama. Interaksi sosial ini memberikan dukungan emosional dan membantu Arif merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Untuk membantu mengelola godaan bermain game online, Arif menggunakan alat pembatas dan pengingat di perangkat gadgetnya. Ini membantu membentuk kebiasaan baru dan meningkatkan disiplin pribadinya. Selain itu, Arif membuka diri kepada keluarganya tentang tantangan yang dihadapinya. Bersama-sama, mereka menciptakan rencana dan dukungan yang mencakup monitoring penggunaan perangkat dan memastikan bahwa waktu bersama keluarga tetap menjadi prioritas. Sebagai motivasi tambahan, Arif menciptakan sistem hadiah atau reward untuk dirinya sendiri. Setiap kali mencapai target belajarnya atau menghabiskan waktu untuk kegiatan produktif, dia memberikan dirinya hadiah berupa waktu ekstra untuk menikmati hobi atau kegiatan favoritnya. Pendekatan ini bukan hanya memberikan dorongan motivasi, tetapi juga mengubah persepsi Arif terhadap waktu yang dihabiskan dalam kegiatan yang positif. Dari kisah Arif, kita dapat mengambil beberapa strategi efektif dalam mengatasi kecanduan bermain game online dan memanfaatkan waktu dengan bijak. Pertama, tetapkan batasan waktu yang jelas. Kedua, temukan kegiatan alternatif yang bermanfaat dan menyenangkan. Ketiga, libatkan diri dalam kegiatan sosial di dunia nyata. Keempat, gunakan alat pembatas dan pengingat di perangkat. Kelima, ciptakan sistem hadiah untuk memotivasi diri sendiri. Itu cerita Arif dalam rangka mengurangi godaan bermain game online. Ada yang bisa diambil dari kisah Arif ini? Coba komen di bawah. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.